Diskusi Psikologi. Hai teman KBR, welcome back di podcast Diskusi Psikologi dari KBR Media bersama aku Mahari. Nah, as always akan mengingatkan, jaga selalu kesehatan mental kamu karena kamu sepenting itu. Nah teman-teman KBR, aku mau bertanya, teman-teman udah pada baca buku Broken Strings belum? Karya dari Aurélie Meulemans. Nah beberapa minggu yang lalu ini kan sempet lumayan viral ya, lumayan dibahas. Dan banyak juga teman-teman yang abis ngebaca ngerasa gak nyaman banget, bingung, ketakutan. Dan kalau kayak aku ya, aku baca cuplikan-cuplikannya tuh bikin aku mikir, iya ampun takut banget deh buat punya anak gitu ya. Karena takut jadi korban child grooming, seperti apa yang Aurélie sebut, dia menjadi korban child grooming sejak usia 15 tahun. Tapi kita di episode ini gak akan ngomongin kasus Aurélie, kita akan ngebahas lebih tentang child grooming itu apa. Karena beberapa orang masih berpikir gitu, itu kayaknya cuman tentang hubungan beda usia. Atau itu cuman tentang hubungan pacaran-pacaran yang masih kecil gitu, belum serius. Atau gak apa-apa kok, yang penting suka sama suka. Padahal grooming itu bukan soal cinta, tapi soal manipulasi, kontrol, dan penyalahgunaan relasi kuasa yang dampaknya bisa panjang banget ke kesehatan mental korban dan juga orang-orang di sekitarnya. Jadi untuk membahas ini, kita udah bersama Kak Maizan Dianati. Hai Kak Maizan. Kak Maizan ini adalah mental health practitioner dan researcher yang sehari-harinya emang sering banget bertemu dengan remaja ya usia 12-18 tahun ya Kak. Jadi udah sering nih mendapatkan berbagai kasus-kasus. Jadi aku yakin insight-nya akan menarik buat kita bahas hari ini. Nah, aku pun menurutku ya, aku termasuk orang yang awam juga tentang child grooming ini. Karena biasa menghadapinya dewasa gitu ya, yang mungkin case-nya gak terkait dengan child grooming sama sekali. Tapi teman-teman tuh kalau misalnya aku ajak ngobrol gitu ya, ngobrolin si kasus-kasus child grooming ini, banyak orang yang masih mikir, itu cuman tentang hubungan beda usia gitu. Dan banyak juga yang susah ngebedain dengan pedofilia misalnya. Tapi dari sisi psikologis, sebenarnya grooming ini bedanya apa sih sama hubungan yang biasa gitu? Mungkin kalau di sini kita balik ke pengertiannya dulu kali ya. Kalau grooming itu kan pengertiannya ada suatu hubungan di mana orang yang usianya dewasa membangun rasa kepercayaan. Dewasa nih berarti di atas 18 tahun? Di atas 18 tahun okay. Ya. Membangun kepercayaan itu dengan anak usia di bawah 18 tahun ya. Tapi di sini ada unsur prosesnya itu manipulatif dan tujuannya untuk eksploitasi ya. Jadi di sini eksploitasinya bisa dalam berbagai bentuk, dari emosional, dari seksual, material, atau semuanya gitu. Jadi yang perlu ditekankan mungkin di sini grooming itu bukan cuma perbedaan pada usianya, tapi ada perbedaan fundamental lainnya. Itu pertama, niatnya aja udah beda ya. Ada niat untuk memanipulasi dan mengeksploitasi pihak satunya gitu. Dan kedua, karena adanya niat ini, otomatis dinamikanya juga akan berbeda kan. Jadi karena satu pihak pasti lebih vulnerable daripada pihak satunya. Jadi pihak yang lebih kuat tadi, yang mungkin udah lebih dewasa itu akan memiliki kesempatan untuk menggunakan ketimpangan usia, ketimpangan kematangan mentalnya, ketimpangan experience-nya, knowledge-nya gitu, untuk memanipulasi korban atau untuk mendapatkan keuntungan yang sifatnya lebih pribadi gitu. I see. Jadi dari intensinya, dari niatnya itu udah berbeda gitu ya, bukan niat untuk menjalin relasi yang sehat, tapi di sini ada niat untuk mengeksploitasi, memanipulasi. Dan ya lagi-lagi ini bukan cuma tentang perbedaan umur, cuman kalau dalam konteks child grooming berarti kan orang yang lebih tua ini dianggap punya kuasa yang lebih besar. Betul. Sehingga mereka bisa mempengaruhi si pihak yang lebih muda ini karena mereka lebih vulnerable gitu ya. Betul. Oke, pelan-pelan ya kita sambil memahami ini. Soalnya banyak juga yang berpikir gitu ya, mungkin karena nggak pernah mengalami, orang-orang di sekitarnya juga nggak ada yang mengalami hal seperti ini. Kayak kok bisa sih nggak sadar kalau dia lagi dimanfaatin? Kok bisa sih mau-mau aja? Kenapa nggak nolak gitu ya? Dan gimana caranya si pelaku ini bisa pinter banget mempengaruhi, nge-brainwash gitu ya, nge-hack otak dari si korbannya. Karena kalau kita baca dari perspektif yang mungkin kita nggak berempati gitu ya, di kasus-kasus kayak gini kita kan ngerasa aku pasti nggak bakal mau nih diginiin. Tapi nyatanya di banyak kasus kan kita tahu bahwa orang itu juga nggak mau,
tapi mungkin sulit loh untuk menolak atau menyelamatkan dirinya gitu. Itu kira-kira kayak gimana sih? Gimana prosesnya bahwa ini sampai orang tuh susah banget untuk keluar atau nggak sadar bahwa dia lagi dimanfaatin? Jadi mungkin kita bisa lihat ini prosesnya dari dua proses ya, bisa dari proses socio-psychology-nya sama nanti neurological-nya. Jadi pertama kalau kita bahas dari sisi interaksinya, kenapa orang bisa nggak sadar? Karena di sini tuh proses manipulasinya itu cenderung perlahan tapi konsisten gitu dibandingkan kayak yang singular tapi ekstrim ya. Ini bener slow burn ya. Jadi bukan yang kayak kalau pelaku misalnya langsung datang ngedobrak pintu gitu terus bilang kamu harus ngelakuin ini, kalau enggak aku akan meyakitin kamu. Ya itu kayak langsung ini pemerkosaan gitu itu ya. kan pasti kayak langsung gitu. sadar ya biasanya. Nah kalau di sini tuh pelan-pelan. Jadi mungkin pertamanya ada unsur pembentukan trust dulu ya. Jadi mungkin love bombing, terus tapi pelan-pelan udah mulai ada micro controllingnya. Jadi mungkin dari cara berbicara, cara berpakaian gitu, kapan harus keluar rumah, kapan harus bertemu, itu mulai ada pengaturan di situ, tapi disisipkan sama assurance atau justifikasi. Jadi kayak misalnya ini aku ngasih peraturan seperti ini karena yang seharusnya kalau di hubungan dewasa seperti ini loh. Atau ini untuk kebaikan kamu. Untuk kebaikan gitu ya. kebaikan kamu loh gitu. Nah, nanti pelan-pelan kalau udah mulai terbiasa dengan kontrolnya itu akan meningkat kan. Jadi yang tadinya cuma diatur cara berpakaiannya jadi kayak diatur boleh ketemu siapa aja gitu. Jadi proses isolasi juga muncul, in a way si korbannya juga akan semakin terisolir kan, jadi sumber validasinya, sumber apa tuh afeksinya itu hanya dari satu orang aja gitu. Jadi di sini nanti pelan-pelan muncul coercion ya, jadi mulai ada ancaman gitu. Jadi kalau kamu nggak nurut gitu ya udah aku akan ninggalin gitu, atau nggak kalau nggak nurut berarti kamu nggak peduli sama hubungan jadi kita. Dibuat ketergantungan Betul. Jadi di sini ada rasa tanggung jawab dari korban untuk kalau aku mau mempertahankan ini berarti aku harus melakukan apa yang diekspektasikan oleh pihak satunya gitu. Jadi kalau secara social interactionsnya mungkin seperti itu, tapi kalau kita ngomongin yang lebih mendalamnya kan di dalam otak kita ada ini ya, ada brain's reward system kan. Jadi di mana dopamin itu berperan buat memaknain experience yang menyenangkan. Nah di sini biasanya manipulator termasuk groomer itu tahu cara menghack cara kerja sistem otak ini ya. Jadi mungkin pertama akan dilakukan kayak love bombing gitu. Jadi dia karena ingin membentuk rasa trustnya itu cepat sama korbannya, di awal akan dikasih pujian yang banyak. Yang kayak ini too good to be true banget. Apalagi kalau anak ini nggak biasa dengan afeksi sebanyak itu. Makanya biasanya mereka akan targeting anak-anak mungkin yang kelihatan ada kurang afeksi dari lingkungan sekitarnya gitu. Jadinya di sini dia masuk gitu sehingga si anaknya hanya melihat asosiasi dari pelaku dan perasaan bahagianya itu jadi kuat kan. Nah, tapi begitu ini udah on a high, biasanya pelaku akan melakukan inkonsistensi ya. Jadi mungkin yang tadinya selalu ngasih everything good gitu, lama-lama agak ada menarik diri, responnya jadi kayak hot and cold gitu. Nah di sini anaknya akan mengalami withdrawal kan. Sakau Sakau, betul. Jadi dia menjadi mikir kan kayak aku ngelakuin apa nih yang salah gitu. Aku harus ngapain kenapa aku nih? kurang. Iya. Jadi yang di sini sistemnya karena dia menginginkan validasi atau pengalaman menyenangkan yang lebih banyak lagi atau sama seperti sebelumnya, jadi keinginan untuk menyenangkan pasangannya akan meningkat. Nah di sini yang digunakan untuk masuknya proses kontrol atau manipulasi itu gitu. Tapi yang jelas yang kita tahu kan banyak orang di sekitar itu nggak sadar nih bahwa si pelakunya ini
diam-diam sedang melakukan hal-hal seperti manipulasi, kontrol dan lain-lain, karena mungkin dia kelihatan karismatik, dia kelihatan kayak orang baik, atau di beberapa kasus dia tokoh agama tertentu atau figur publik gitu. Nah itu tuh gimana caranya biar kita bisa identify kali ya kalau ada sesuatu yang kurang sehat dalam hubungan, especially dalam konteks anak-anak dan yang lebih dewasa, karena ini jadi menyeramkan banget nih, bikin anxious banget untuk kita-kita yang menyadari bahwa wah di antara masyarakat kita ada loh orang-orang yang melakukan ini. Oke, jadi kalau gimana caranya kita identify-nya itu, pertama sebenarnya tadi yang Mahari udah sebut deh, kalau too good to be true itu biasanya not true. Jadi kalau udah di awal, apalagi dalam waktu yang cepat gitu ya, dalam waktu seminggu atau seminggu atau mungkin lebih kurang dari itu, udah ada pernyataan seperti kayak kamu tuh sempurna banget sih gitu, atau enggak cuma kamu deh yang bisa ngertiin aku gitu. Nah kalau udah ada pujian yang berlebihan, terus misalnya diberikan juga reward yang berlebihan, diberikan uang atau misalnya afeksi, jadi waktunya tiba-tiba tiap hari kok ada dia terus gitu kan. Nah itu udah mulai salah satu warningnya ya, karena kalau hubungan yang sehat biasanya dimulai kan perlahan, nggak seperti ini gitu. Nggak usah buru-buru gitu ya. Betul. Sama kalau grooming juga yang harus diwaspadai kalau udah mulai pelakunya itu bilang ke si anak, kamu ini ya, ini antara kita aja gitu, rahasia, jangan bilang ke orang tua, jangan bilang ke teman, karena berarti kan sebenarnya itu udah indikasi this is not something yang sebaiknya orang lain tahu, berarti dia melakukan sesuatu yang tidak benar gitu. Atau ketika orang lain mendengar itu, dia juga mereka akan merasa hubungan ini nggak tepat gitu. Jadi kalau untuk anak-anak nih mungkin yang ngelihat ini ya, remaja gitu, kalau udah mulai pasangannya, apalagi kalau usianya ada terpaut usia, udah bilang kayak gini, jangan bilang orang tua kamu gitu, atau mungkin pelan-pelan jadi digiring biar kamu nggak percaya sama orang tuanya, lebih percaya ke dia. Ini adalah salah satu warningnya. Yes, dan mungkin kalau kita punya adik kali ya, dan kita tahu dia punya relasi sama orang yang jauh lebih tua gitu, dan kalau kita tanya-tanya kok kayak dia tertutup banget, itu mungkin bisa jadi sedikit warning sign ya, untuk kita pay attention nih, takutnya ada sesuatu. Nah kalau ini beneran ternyata amit-amit terjadi gitu ya, dan akhirnya si anak ini mengalami child grooming, nggak tahu akhirnya beneran sampai jadi atau akhirnya putus atau gimana sampai dewasa, sebenarnya apa sih dampak yang mungkin akan dirasakan atau terjadi pada kesehatan mental dari si anak itu? Jadi pertamanya kalau misalnya dilihat dari teori attachment kan di situ Bowlby kan bilang kalau anak itu gimana caranya anak bisa belajar rasa percaya, rasa nyaman gitu, gimana caranya berinteraksi dengan orang lain kan tergantung dari bagaimana dia berinteraksi sama figur yang dia anggap significant others ya. Emang in most cases itu orang tua, tapi kalau di sini misalnya anggaplah dia jadi korban grooming selama 1 tahun atau lebih, apalagi di sana kondisinya karena grooming ini dia ke-isolate sama significant others lainnya, jadi significant other terdekatnya adalah si pelaku grooming ini ya. Itu berarti kan dia akan mempelajari cara untuk attach itu dari figur yang tidak sehat ini gitu ya. Kayak aku kalau disayang orang itu emang dia tuh akan nyuruh-nyuruh aku, dia akan minta aku ngelakuin hal yang aku nggak mau, dan ini adalah bentuk pengorbanan yang adalah cinta menurut dia gitu. Jadi dia memaknain hubungan itu kayak aku harus mendapatkan validasi dari orang lain secara terus-menerus, aku harus berkorban terus-menerus untuk mendapatkan cinta gitu. Dan jadinya kalau di dalam hubungan cinta itu dia juga ngelihatnya kayak
kalau misalnya kontrol itu adalah hal yang normal, walaupun sebenarnya kontrolnya itu udah melebihi batas necessary-nya kan. Jadi dia nggak punya batasan mengenai kontrol apa sih yang sehat dan kontrol yang tidak sehat di dalam hubungan. Terus cenderung menjadi permisif juga, mungkin jadi lebih gampang berkata iya, merasa Nggak kalau enakan. ya nggak enakan, nggak percaya sama kemampuan dirinya untuk mengutarakan opininya, nggak sadar kalau dia punya rights juga yang sama di dalam relationship, itu akan muncul. Ya, Neng. Jadi bisa jadi dia juga nggak mendengarkan kebutuhan dia sebenarnya apa gitu ya, saking dia memprioritaskan untuk ngikutin apa yang diminta sama si pasangannya ini. Betul. Dan sebenarnya yang salah satu yang paling sedih yang aku temuin tuh adalah ketika korban itu ngerasa bahwa ya aku stay sama dia karena nggak akan ada lagi yang mau sama aku. Ya. Dan ternyata ya kalau digali-gali karena si pelakunya sering banget ngomong kayak gitu. Kamu tuh hina banget, kamu tuh nggak bisa apa-apa, kamu masih mending ada aku yang mau sama kamu. Jadi kayaknya dia tuh udah menempatkan self worth, harga diri dia tuh udah rendah, udah minus gitu. Jadi untuk keluar dari relasinya jadi berat banget. Betul. Yes. Dan ya lagi-lagi ya ini atas dasar banyak banget yang anxious tentang kasus-kasus child grooming. Dan dengan era dimana sekarang semua orang itu pasti berinteraksi lewat media sosial, itu mungkin terjadi juga gak lewat media sosial? Bisa, kalau apalagi sekarang kan ya mungkin most of the times remaja-remaja itu kalau nggak di sekolah, di rumah pun mungkin masih di kamar. Dia kayak udah, sekarang kan handphone Dan udah dipegang tangan, nggak tahu ya isinya apa tuh. Jadi bahkan kalau dari kasus-kasus yang sekarang juga itu udah bukan lewat WhatsApp, Instagram gitu aja ya, mungkin bahkan kayak permainan yang seems to be innocent ya, kayak game online, Roblox seperti itu juga akan udah ada beberapa kasus orang dewasa yang menggunakan platform ini untuk intensi grooming ke anak-anak gitu. Jadi ya makanya itu kayak PR ekstra buat orang tua. Memang sebaiknya kalau udah ada batasan, misalnya anak usia segini tidak boleh mengakses media tersebut gitu, atau masih butuh pendampingan, ini harus benar-benar ditegakkan gitu. Jadi jangan dikasih dispensasi kebanyakan, karena takutnya kemungkinan akan terjadinya grooming ini juga akan semakin tinggi. Tapi berarti kalau misalnya lewat aplikasi gitu ya, itu bentuknya kayak gimana sih? Maksudnya mereka mulai kenalan terus kayak gimana? Penasaran. Jadi sama aja sebenarnya, kayak kenalan kan biasanya dari chat, mungkin DM, atau kadang kan ada aplikasi kalau yang game itu pertamanya chatnya kayak chat general, semua yang main bisa lihat, tapi kan itu bisa berlanjut ke private message juga ya. Jadi mungkin di sini love bombingnya kalau interaksi langsung dikasih bunga, dikasih apa. Nah kalau di situ kan juga ada gift atau money gitu yang bisa dipakai buat membeli sesuatu di gamenya gitu, dikasih sama si pelakunya itu. Jadi bentuknya aja yang beda, jadi ke bentuk online gitu. Aduh, makin serem rasanya. Dan maksudnya selain dari ya kita melarang ketika memang aturan dari game yang melarang, ada lagi nggak sih yang bisa dilakuin orang tua supaya anaknya itu ya bisa aware sama ada hal-hal kayak gini, dan juga kalau amit-amit dia berkenalan dengan orang yang dia curigai, itu dia juga mungkin akan merasa cukup aman gitu untuk bercerita ke orang tuanya. Sebenarnya yang pertama yang harus diingatkan terus ke anak kan, kalau orang tua itu is there to listen to them kan, karena biasanya manipulasi yang dilakukan oleh pelaku salah satu itu kan kayak yang bisa ngertiin kamu cuma aku gitu. Jadi orang tua kayak aku juga bisa loh. Jadi harus ditekankan dan ke non-judgmental anak kan. berarti. Betul. Jadi memang pembentukan komunikasi yang terbuka sama anak tuh harus jadi goals juga, apalagi begitu anak masuk ke remaja itu kan biasanya memang ada sedikit gap ya antara anak dan orang tuanya, tapi di situ orang tua juga tetap harus assure kalau orang tua sebenarnya tujuannya adalah
pengen yang terbaik untuk anaknya kan, termasuk ingin mendengarkan setiap anak mempunyai keluhan tertentu gitu. Tapi memang kalau dari sisi orang tuanya mungkin harus lebih aware lagi terhadap perubahan mood anak ya, biasanya kan kelihatan di situ. Misalnya yang tadinya anaknya ceria, anaknya tadinya kayak oke-oke aja ketemu orang, oke-oke aja makan malam bareng sama keluarganya, tiba-tiba moodnya berubah atau jadi lebih menarik diri, lebih sekretif sama handphonenya, mungkin jadinya ditutup-tutupin, passwordnya semua diganti segala macam. Itu lebih baik diajak bicara kalau hal ini udah mulai muncul. Iya. Jadi ya relasi antara orang tua anak itu meskipun emang merenggang di usia remaja, tapi tetap dijaga. Gimana cara biar interaksinya tetap berkualitas juga. Dan kayaknya tuh salah satu hal juga yang aku tangkap adalah biasanya kan korban-korban ini kepercayaan dirinya agak rendah gitu ya. Mereka ngerasa bahwa mereka mungkin gak matter segitunya. Nah gimana caranya biar orang tua dengan semua kecemasan yang dimiliki, ketakutan-ketakutan, tapi tetap bisa mengingatkan anak gitu ya, bahwa dia tuh berharga loh, bahwa dia tuh apapun yang terjadi, kalau misalnya dia cerita ke orang tua, itu orang tua akan bisa menerima dan membantu dia gitu. Karena kan banyak banget yang mau cerita juga ketakutan duluan ya, karena mungkin orang tuanya lebih galak nih. Jadi ya perlu ada keseimbangan antara orang tua yang disiplin dan kehangatan unconditional love yang tetap ada itu ya. Jadi memang di sini harus seimbang. Orang tua pertama itu coba hargain dulu anaknya udah reach out kan. Jadi berarti itu butuh keberanian loh. Itu butuh keberanian dan berarti kan anak sebenarnya in a way masih percaya dengan orang tuanya kan. Jadi kalau ini muncul jangan langsung dijudge, jangan langsung di-cut, jangan langsung dikasih advice gitu. Coba biarkan anak cerita dulu gitu. Jadi di situ orang tua juga kalau misalnya it's too overwhelming for parents juga, orang tua nggak apa-apa kayak take a break dulu, baru nanti di revisit lagi gitu kan interaksinya itu sendiri gitu. Tapi kalau misalnya kasus grooming ya, anak cerita ke orang tua, memang wajar kalau anak merasa bersalah, anak berasa takut, anak jadi nggak percaya diri gitu ya. Waktu cerita juga mungkin emosional, itu wajar. Tapi mungkin dari sisi orang tua harus diingatkan juga ke anaknya kalau di sini anak kan korban ya. Jadi perasaan guilty itu pasti ada, cuma diingatkan kalau guilt ini muncul berkat adanya manipulasi yang diberikan oleh pelakunya. Jadi bukan dia yang melakukan kesalahan, tapi dibuat seolah-olah kayak dia yang melakukan kesalahan gitu. Jadi dia harus dapat banyak support juga soal ini gitu. Jangan sampai anak udah berani cerita terus sama orang tuanya malah, loh kenapa kamu mau? Malah digaslight balik ya. Ya akhirnya anak makin gak mau cerita sama siapa-siapa. Jadi ya sebisa mungkin kita bangun safe space itu buat si anak. Dan kalau misalnya ada teman-teman KBR yang ternyata ngedenger ini dan merasa oh my god kayaknya ternyata dulu aku korban dari child grooming juga deh gitu, atau mungkin sedang mengalaminya sekarang, apa kira-kira langkah kecil yang bisa mereka lakukan sekarang untuk bisa membuat diri mereka lebih aman dan semoga nggak sampai overwhelm juga ya, atau menyalahkan diri sendiri. Jadi internally kalau misalnya perasaan self doubtnya, self guiltnya, unconfidence itu muncul, coba setiap kita berpikiran ada beberapa evidences yang nunjukin memang kita melakukan kesalahan, coba di challenge. Jadi hal-hal apa yang sebenarnya nunjukin kalau pemikiran kita itu sebenarnya nggak seperti itu gitu. Jadi misalnya kita kayak anxious kalau I'm not good enough karena aku nggak bisa membuat pasangan aku bahagia gitu, atau nggak aku salah terus gitu. Nah coba cari evidence yang nunjukin kalau sebenarnya di relationship ini aku juga udah melakukan yang terbaik gitu, atau nggak yang aku lakukan itu wajar sebenarnya, tapi penerimaan dari pihak satunya yang tidak wajar. Nah itu coba dicari evidence-nya in reality yang nggak support pemikiran kita saat itu. Lalu kalau memang kita sadar kita berada di pattern yang tidak sehat ini,
sebenarnya lebih baik reach out to your trusted adults gitu. Itu bisa parents, bisa professionals, karena sebenarnya dari peluncuran buku ini kan kita bisa lihat ya, begitu satu orang speak up, sebenarnya hal-hal yang disebutkan oleh mungkin groomernya itu, kalau misalnya semua orang akan menyalahkan, semua orang itu akan meninggalkan kamu segala macam, itu kan sebenarnya nggak terjadi ya, karena kalau kita lihat sekarang, even kita ngomong di sini kan itu adalah bentuk kayak kita punya awareness terhadap korbannya gitu. Jadi sebenarnya ada banyak orang di luar sana, orang terdekat maupun orang yang mungkin tidak juga kenal sama kamu, tapi karena kamu speak up, banyak orang yang ingin melindungi kamu gitu. Jadi coba berani untuk speak up, dan ya itu kalau misalnya udah mengganggu sekali gitu ya, mungkin bantuan profesional juga dibutuhkan saat ini. Jadi jangan diam aja ya, yang jelas ya. Lakukanlah sesuatu. Dan kayaknya kalau zaman sekarang, kalau kita ragu cerita sama orang, minimal kita bisa nanya ke Google atau AI gitu ya, tentang yang kita lagi alamin sekarang ini apa, dan kira-kira itu normal atau sehat atau enggak ya. Kita bisa coba cek itu. Terus aku setuju banget untuk reach out sesegera mungkin ya, kalau bisa reach out, dan reach outnya juga sama orang yang bisa kita percaya, dan orang yang sekiranya menurut kita juga nggak judgmental ya, karena kalau nggak ya takut juga gitu kan, malah digaslight balik. Dan seek professional help, I think nggak pernah ada salahnya. Kalau emang ngerasa nggak nyaman, ngerasa bingung, ngerasa ini kayaknya ada yang aneh tapi aku nggak tahu apa, bahkan untuk orang yang hubungannya sehat aja gitu kan bisa membantu ya. Jadi seek professional support, hopefully stigma terkait itu udah jauh menurun, dan teman-teman bisa seek support dengan tenang gitu ya, it's very normal kok gitu. Nah ini aku jadi keinget salah satu episode Disco sebelumnya, kita tuh pernah ngobrol sama Eki Priagung, dia itu pernah jadi korban. Ini aku nggak tahu child grooming atau enggak ya, tapi korban dari pelecehan seksual oleh guru ngajinya. Nah pertanyaan aku sebenarnya adalah, kalau child grooming itu apakah pasti relasi romantis, atau bisa juga relasi-relasi kayak gitu, kayak antar anak dengan guru, atau anak dengan mungkin ya siapapun yang mungkin lebih tua aja gitu. Sebenarnya relasinya nggak harus romantis sih. Jadi kan tadi by definitionnya memang yang harus ada itu ketimpangan usia, ketimpangan niat, sama dinamika kontrolnya berbeda ya. Jadi mungkin ada yang pembentukan trustnya melalui pembentukan love ya, atau affection, tapi ada juga mungkin yang menggunakan role, kayak misalnya role what's that word, figure authority gitu kan? Authority ya, jadi kayak menggunakan authority roles-nya gitu untuk memanipulasi korban kan. Karena setahu aku juga di industri entertainment kan banyak yang misalnya manajernya atau kayak orang-orang yang punya lebih baik power lah daripada si anak-anak artis ini gitu kan. Oke, itu teman-teman kalau penasaran bisa didengerin lagi episodenya. Di situ inspiring banget, karena meskipun dia korban dari pelecehan, akhirnya dia menemukan keberanian di dalam dirinya untuk speak up, dan akhirnya sampai pelakunya itu tuh ternyata korbannya banyak banget ya, dan akhirnya udah di penjara juga sekarang, udah dapat hukumannya. Jadi semoga teman-teman kalau ada yang dengerin ini atau kenal orang yang mengalami ini, bisa refer podcast ini juga supaya makin banyak orang yang aware, dan makin banyak dari kita-kita yang juga berhati-hati. Dan semoga sih pelaku kayak gini semakin sedikit ya. Jadi kita nggak harus hati-hati banget terus dalam hidup kita. Benar. Sampai itu sih mungkin juga one of the things yang important juga, kalau misalnya ada barang bukti itu coba secara legal ini sangat penting ya. Ini sangat penting kan. Jadi untuk melindungi diri kamu juga ya, untuk melindungi korban-korban yang kemungkinan ada di masa depan kan. Jadi kalau udah dihentikan secara legal, mungkin itu juga akan membantu orang lain untuk tidak mendapatkan perlakuan yang sama gitu. Oke, mantep banget. Thank you so much ya Kak. Dan thank you teman-teman KBR udah dengerin sampai sini. Semoga bermanfaat buat aku sendiri. Aku belajar banyak banget personally. Thank you untuk teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan atau apa bisa komen, bisa dengerin obrolan kami di Spotify atau di YouTube KBR Media. Aku Mahari pamit undur diri. Jaga diri, jaga mental teman-teman semuanya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Thank you Kak. Sama-sama. Yo.